yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Nah itu biasanya mengeluh. Nah padahal kenyataannya itu memang tidak kita harapkan. Itulah yang benar, yang baik sebenarnya untuk kita. Itu ujian dari Allah Ta'ala. Istilahnya kita harus menyadari bahwa semua hal yang enak atau tidak enak yang kita terima itu terbaik untuk kita. Nah, sebagian orang Islam itu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan untuk tholabul ilmi. Mengingatkan satu dan yang lainnya untuk kembali ke jalan ilahi. Menghindari dosa-dosa apalagi dosa besar. Yaitu dosa musyrik salah satunya yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali dengan kita bertobat. Alhamdulillah kita masih berikan umur tersebut. Bersama dengan Ustadz Danu, saya Irfan Hakim. Inilah dia Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Saya ada pantun nih, tadi lari-lari datang sini. Badan capek penuh peluh. Orang capek cakep. Saya ulangi deh. Badan capek penuh peluh. Capek. Kakinya sampai kram. Bila kita banyak mengeluh, melihat dunia jadi suram. Gak ada cakep kok suram sama ibu. Pantunnya yang cakep ya. Tema kita hari ini Ustadz, mengeluh tak akan menyelesaikan masalahmu. Memang kalau kita mendapatkan apapun itu, apalagi musibah atau kesulitan, kita ada pilihan antara menjalani saja, bersabar, tawakal, atau mengeluh. Dua-duanya sama dijalankan tapi nilainya nanti beda ya Ustadz ya? Beda, karena memang kita hidup di dunia itu memang banyak aturan yang harus kita kerjakan. Ya harus kita kerjakan kalau kita memang endingnya nanti di akhirat itu maunya sih doa kita itu kan tidak masuk neraka ya. Yang kita kerjakan harus banyak. Contoh umpamanya mengeluh itu dari apa? Dari kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Nah itu biasanya mengeluh. Nah padahal kenyataannya itu memang tidak kita harapkan. Itulah yang benar, yang baik sebenarnya untuk kita. Itu ujian dari Allah Ta'ala. Istilahnya kita harus menyadari bahwa semua hal yang enak atau tidak enak yang kita terima itu terbaik untuk kita. Nah, sebagian orang Islam itu tidak mengetahuinya, sebagian besar tidak mengetahuinya, sebagian besar itu. Jadi kalau memang sholatnya sudah ini, ya itu yang disyukuri. Tapi pada waktu mendapatkan sesuatu nggak nyaman, bisa kata-katanya keluar itu mamanya kata-kata yang nggak nyaman didengarkan orang. Nah itu mengeluh sebenarnya dengan kata-kata yang tidak pantas mamanya. Duh ya Allah gini-gini banget sih gue. Gitu, nggak pantas kan gitu. Padahal itu yang terjadi sebenarnya atas izin Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini pasti atas izin Allah. Ujungnya jadi bisa kufur nikmat ya Ustadz ya? Nah ujungnya kalau itu bukan kufur nikmat namanya. Itu namanya tidak lulus ujian. Itu tidak lulus ujian, tetapi padahal sesuatu yang diberikan kepada Allah untuk dia itu sebenarnya juga baik untuk dia. Tetapi karena dia melihatnya hanya mata manusia aja, bukan mata batin dengan istilahnya mata batin, saya bilang mata batin ini adalah akidah, ya dia akan tersesat lagi bahwa sebenarnya yang dia lihat itu hanya mata dunianya aja. Jadi kita harus yakin bahwa apapun ini adalah yang terbaik dari Allah. Inilah yang terbaik dari Allah Ta'ala. Doa yang belum dikabulkan bukan belum dikabulkan. Belum. Mungkin yang terbaik ini adalah ini. Yang terbaik saat ini. Karena menurut imannya sekian, kemudian dia sendiri belum bisa amanah atau tidak bisa amanahnya, ya pada waktu hasilnya seperti ini udah cocok. Dengan amanahnya dia, mampu apa tidak, atau imannya dia, kemudian apalagi kesombongannya, ujub dan sebagainya, itu kan dilihat oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau memang dia orangnya itu
agamanya cukup lumayan bagus, tapi dia itu belum bisa amanah untuk memegang rizki, mamanya. Ya Allah nggak memberikan biasanya. Karena Allah akan menomorsatukan imannya dia daripada dia dikasih rizki malah imannya amburadul. Jadi ingat itu ya dulu sahabat Nabi yang minta punya satu kambing terus minta didoakan supaya mudah-mudahan akhirnya kambingnya banyak tapi sholatnya jadi jarang ke masjid seperti itu ya. Memang seperti itu. Makanya nggak bisa seperti itu. Jadi seseorang itu akan diberikan oleh rizki oleh Allah Ta'ala dalam bentuk harta mamanya ya. Atau rezeki apapun. Itu tergantung imannya dia. Jadi bukan berarti terus seseorang itu membaca surat ini biar rezekinya banyak terus dia dapat. Enggak seperti itu. Makanya tidak ada ramuan khusus untuk mendapatkan rezeki. Jadi kalau mau rezeki banyak baca ini. Masing-masing orang punya rezeki sendiri-sendiri. Dan berbeda juga tergantung apa yang pernah dia lakukan. Beda juga. Coba kalau nggak percaya, itu teman-temannya satu taklim mamanya baca surat itu yang katanya rezeki banyak mamanya. Itu sama apa enggak? Beda-beda. Beda-beda. Ada yang belum dikasih, ada yang sana agak lancar, ini ya stagnan, ini begini. Sama, mana rezekinya banyak semua? Enggak. Padahal bacaannya sama. Jadi tergantung dari Allah lah. Dari apa? Emang dari surat dan juga aja? Tergantung dari amal-amalan masing-masing iya, juga. amal solehnya mereka masing-masing. Dan itu dilihat antara iman sama amal soleh itu. Iman, amal soleh kemudian dia bisa amanah apa enggak. Itu dilihat semua oleh Allah Ta'ala. Dosanya dia, ininya dia, semuanya dilihat. Kemudian keluarganya dia. Kalau mamanya dia mampu, nggak taunya istrinya belum mampu untuk bisa menjaga amanah ya nggak jadi. Itu hanya Allah sebenarnya, makanya nggak bisa itu suruh baca aja semua di taklim itu suruh baca itu. Coba mana yang situ kaya semua nggak dalam waktu 1 tahun. 1 tahun aja mau minta berapa bulan, jangan bilang ini dong. Kasih kesempatan bahwa oh ini akan dalam waktu 1 bulan kaya semua mamanya. Harus ada ininya. Nah itu baru itu orang berpikir. Kalau mamanya ya nanti kan dikabulkan, nanti kapan ya nggak tahu kita. Jadi kalau kita mau berdoa untuk diri sendiri minta rezeki pada Allah? Ya minta aja biasa. Ya Allah aku mohon kepadamu berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib. Mudah-mudahan berkah, amin. Atau mau ditambah ya Allah ya Rozak. Nah itu diboleh ya Allah ya Rozak maha memberi rezeki. Aku mohon berikanlah aku rezeki yang baik, yang halal. Mudah-mudahan berkah, amin. Cukup itu cukup. Karena Allah sudah tahu apa yang kita kerjakan, iman kita seberapa, bisa nggak kita amanah, kemudian keluarga kita mampu nggak dia itu menjaga amanah. Semuanya akan dijaga, dilihat. Dan sampai baca akhirnya bacaannya yang disalahkan. Ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan akhirnya. Karena memang mereka semua nggak akan berani nyalakan bacaannya kan gitu. Iya itu dia makanya. Karena ayat Quran. Tapi coba ibu-ibu sekarang baca itu semuanya bareng. Sama nggak kayanya? Itu aja. Berpikir aja real. Sama nggak kayanya? Karena doa itu adalah lebih bersifat pribadi. Dari kita pribadi kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan Allah akan memberikan rezeki itu beda-beda. Jadi nggak terus baca itu kaya nggak. Insya Allah. Ya rezeki berapapun yang penting berkah ya Bu ya. Pas-pasan juga nggak apa-apa ya. Pas butuh, pas ada ya. Pas pengen beli mobil ada uangnya. Pas pengen beli rumah lagi ada uangnya Bu ya. Iya, itu yang dicari yang begitu ya Bu. Pas pengen suami lagi. Jangan, nggak usah. Satu aja Bu ya. Ibu langsung nggak usah. Udah pemirsa kita kembali. Sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Pemirsa terima kasih masih setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Ustaz sudah siap? Siap. Tarik Mas. Tarik. Ibu senang banget, tarik. Ibu silakan maju ke depan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Sutarmi dari Cilacap. Bu Sutarmi dari Cilacap. Umur berapa Bu Sutarmi? 44 tahun. 44 tahun. Kenapa Bu Sutarmi? Apa ya yang sering saya rasakan tuh di Apa ya? sini nyesek banget kayak tertimpa apa itu suka Pohon kayak beringin. Sesek banget. Iya, Kayak tertimpa apa? Pokoknya kayak ditindihin sesuatu berat gitu. Berat gitu? Iya.
terus di leher tuh kayak ada sesuatu nyangkut gitu, nyangkul kayak kecekek kayak gitu. Kalau lagi kecekek gitu. Hah? Ya iyalah. Ya Ya iyalah. Tapi lemas. Ya Masa iya iyalah. dong? Oke gitu. Jadi suka kecekek gitu Iya ya. rasanya. Rasanya. Terus apa lagi? Ama ini sering perang batin. Perang batin. Perang Perang batinnya batin. centreng. Centreng. Maaf ya Bu Sutarmi ya. Papa. Bu Sutarmi, Iya Kak. apalagi? Terus yang paling mengganggu Ini Bu sih Sutarmi kalau- bukan ini. Ini Bu Sutarmi. Iya, anak aja. Maaf, iya saya Sutarmi. Kalau Sama siapa datang sini? ada keluarga, ada suami. Ada suaminya Mas. Itu di belakang. Di belakang? Suaminya sini.